Assalamualaikum, saya Farida Yasin, owner dari Nimas Ayu Body and Soul Treatment. Tetaplah di channel ini, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Citra. Kali ini saya akan membahas materi yang sangat menarik, perihal aura. Apa itu aura? Saya akan langsung mengundang narasumber kita di hari ini yang akan membahas tentang aura. Apakah teman aura sudah siap? Mari kita saksikan. Teman aura, sesuai janji saya tadi, di samping saya sekarang sudah ada bintang tamu kita atau narasumber kita yang akan menjelaskan tentang aura. Apa itu aura, definisi aura, dan semuanya tentang aura di kehidupan kita sehari-hari. Inilah dia, Dr. Anda Hajah Farida Yasin CHT sebagai ISQ Aura. Assalamualaikum Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol langsung nih. Dari awal dulu nih Bunda. Jadi Bunda dari mana bisa memahami atau mempelajari tentang aura itu apa? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali kenapa saya mengenal aura ya. Dari aura itu sebenarnya macam-macam warna, spektrum warna di dalam alam dunia ini yang ada di dalam tubuh kita. Itu di situ saya autodidak, belajar dari para pakar di majalah, dulu di majalah Nirmala ya. Terus saya belajar buku-buku tentang Islam. Di dalam Islam itu ada menyebutkan memang manusia itu harus belajar bagaimana mempelajari tubuh ini, dan di dalam tubuhmu kenapa kamu tidak pelajari. Nah di situ saya menjadi inspirasi untuk membuka rahasia warna aura di dalam tubuh manusia. Jadi Bunda lebih ke otodidak untuk mempelajari itu. Iya, terus nanti setelah beberapa bulan saya belajar bagaimana untuk melengkapi ya, belajar tentang kan body and soul ya, tentang ininya apa, kedepannya itu untuk orang itu bodinya sehat ya, soulnya juga sehat, Jasmani dan rohani. ada. Kalau di bidang bodinya harus bagaimana sehat, bagaimana ini nanti saya jelaskan. Terus kalau di soulnya orang itu mengolah emosi itu bagaimana, ini difokuskan ke emosi. Jadi bisa disimpulkan bahwa aura itu adalah keseimbangan dari body and soul atau dari jasmani dan rohani ya Bunda ya. Oke, baik. Karena teman aura di rumah pasti kepengen banget tahu nih, aura itu apa sih? Karena kita kan sering dengar aura. Nah, mungkin Bunda bisa menjelaskan kepada teman-teman aura yang ada di rumah yang ingin mengetahui lebih dalam, apa itu aura? Aura adalah medan bioenergi tubuh ya, yang mengupas tentang jiwanya, terus kepribadiannya dan inner beauty seseorang. Itu secara singkat. Secara singkatnya ya Bunda ya. Nanti keterangannya ada lebih lanjut Di bawah sini nanti. Iya, di bawah. Oke. Bunda boleh tahu nggak kira-kira udah berapa lama Bunda menggeluti dunia aura ini? Sejak saya sepakat untuk diri saya keluar dari pekerjaan. Saya dulu bekerja di kantor ya, dan itulah yang membawa saya untuk terinspirasi. Saya mau membuka, mungkin apa ya, memang ada bekal dari badan saya, ada talenta ya, sudah jadinya saya buka konsultasi dulu, akhirnya buka terapinya. Jadi saya dapat ilmu aura ini sejak tahun 2005. 2005, berarti sekarang sudah 16 tahun ya Bunda ya? Tapi tidak apa itu sekolah resmi apa namanya ya, kalau orang bilang harus menekuni terus. Jadi saya campur artinya ada buku-buku yang banyak saya pelajari di situ. Iya. Jadi kuncinya dari awal adalah membaca, dan juga aura ini keterkaitannya dengan nilai-nilai Al-Quran berarti ya. Iya. Berarti bukan hanya sekedar
belajar aura, warna aura, tapi harus dikaitkan juga dengan ini kita aura rohani Islami ya. kita berarti ya Bunda ya. Rohani. Oke. Kalau kita udah jelas, kalau saya tujuannya ya aura muslimah, ya aura muslimah seperti itu. Kalau lebih lanjut ya, nanti kapan waktu kita akan ada tahap-tahap menjelaskan Tentang aura. Tapi kita sekarang boleh ya Bunda untuk jelaskan sedikit tentang aura supaya teman-teman aura di rumah nih jadi tahu, oh kira-kira aura kita nih apa ya? Auranya nih, aura itu berbentuk apa Bunda? Warna ya Bunda? Iya, spektrum warna di dalam alam ya manusia itu, karena manusia adalah miniatur alam sebenarnya ya. Allahu Akbar ya, Masya Allah, Allah itu memberikan ilmunya kepada manusia, cuma jarang manusia mempelajarinya. Jadi warnanya itu di dalam kelenjar Mbak, di dalam kelenjar tubuh itu sudah ada, umpama contoh ya, di kepala sini ada cakra, namanya cakra mahkota ya, itu warnanya putih. Kemudian di mata ketiga kita ini warnanya ungu. Itu kalau kelihatannya ya setelah difoto aura. Tapi ada beberapa orang yang dikasih talenta mengenal ya, mengetahui warna itu kebetulan Bunda seperti itu. Alhamdulillah nggak pakai membeli alat rekam aura sampai 50 juta. Oh, Jadi, ada untuk warna aura gitu ya, foto aura itu yang menemukan itu malah orang luar negeri. Dan ada Profesor Kirlian yaitu yang menemukan aura bisa difoto, seperti itu. Cuman mahal ya buat saya. Sudahlah, orang ini untuk kalangan sendiri ya, untuk kalangan yang tahu saja seperti itu. Boleh tahu nggak Bunda, dasar utama saat Bunda ingin, tadi Bunda udah sempat jelaskan, tapi mungkin teman aura di rumah pengen tahu juga nih, ada titik balik sehingga Bunda kepengen belajar memahami lebih jauh tentang aura. Di titik balik apa? Misalkan Bunda merasa dulu pernah ada suatu masalah, kemudian Bunda belajar, akhirnya apa? Akhirnya bagaimana gitu Bunda? Ya, karena aura itu adalah kepribadian ya. Di situ saya dulu sekolah di Jogja itu memang di Fakultas Pendidikan Islam. Terus harus berhubungan dengan manusia-manusia, anak didik atau siapa saja, yaitu harus tahu karakternya. Jadi saya dari situ buka apa itu, pengen tahu loh kok ini aja gitu ya, kok saya baca Lebih kepada pengen tahu kepribadian satu sama lain gitu ya, ya. kepribadian, belajar tentang mempelajari tentang manusia seperti apa itu definisi psikologi umum ya, itu kan mempelajari manusia dewasa, manusia beradab, dan manusia normal. Itu satu pokok itu. Bagaimana itu kalau tubuh manusia itu dikelenjar apa itu sih, kalau mempelajari tentang otak atau kelenjarnya itu bagian dokter lah ya. Cuman saya hanya memetik kepribadiannya, emosinya, mengolah emosi itu bagaimana di dalam Islam kan seperti itu. Saya banyak memang menitik beratkan ke muslim ya, muslimah seperti itu. Karena ada itu ya, ada orang mempunyai ilmu tentang aura, tapi mungkin beda agama, tapi di Islam ada, kenapa nggak dikupas gitu ya. Oke. Berarti dasar utama Bunda adalah untuk mempelajari karakter manusia yang begitu banyak dari kepribadiannya, kemudian di Al-Quranmu sudah ada dasarnya berarti ya Bunda ya. Suruh mempelajari di dalam tubuh, di surah Ad-Dariyat ya, dalam tubuhmu kenapa kamu tidak pelajari. Nah ini saya proses mempelajari perlahan, saya cocokkan dan saya terapkan ke para pasien lah istilahnya ya, kamu atau pasien yang ngobrol. Orang itu kan semua punya masalah. Apa dipanggil apa ya? Mbak Citra, punya Citra, non Citra. Itu. Jadi semua punya masalah. Datang ke kita konsultasi. Jadi kami arahkan untuk ini loh, kamu harus begini. Seperti ini. Gini loh, biar bukan aura untuk daya tarik. Bukan. Oh beda ya berarti ya. Bukan. Ya, tapi lebih ke kepribadiannya, mengeluarkan apa yang orang itu punya ya, kelebihannya. Ada waktu saya pernah pengalaman ya,
saya sedang mengupas aura bahas gini, ada salah satu ustadz itu bilang katanya aura itu salah haram, karena aura itu adalah itu istilahnya dia di alam bawah sadar dimasukkan sesuatu yang manusia itu menjadi daya tarik khusus antara perempuan dan laki-laki. Oke Bunda, ini pembicaraan kita makin seru, bahasan kita semakin seru. Teman Aura jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Teman Aura, kembali lagi bersama kami di sini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Bunda Dr. Randa Haja Farida Yasin CHT. Nah, tapi pengen tahu nih pasti semua teman Aura, CHT itu singkatan apa sih Bunda sebenarnya? Itu singkatan dari ketika saya belajar ilmu hipnoterapi. Jadi semacam apa itu? C-nya itu certified. Terus hipnoterapi. Seperti itu. Jadi diberikan itu ketika yang sudah belajar ya. Jadi untuk apa gunanya? Gunanya untuk terapi orang-orang yang ketika berkonsultasi ke Bunda, makanya perlu otak belakang alam pikiran bawah sadarnya itu dibersihkan dengan hipnoterapi. Dengan apa ya? Sugesti seperti itu. Ya. Apa kaitannya dengan aura dari hipnoterapi itu dengan aura itu apa kaitannya? Kaitannya erat sekali karena apa ya? Itu emosi, olah emosi. Sedangkan emosi, rasa, feel itu ada di cakra jantung manusia ya. Cakra jantung manusia itu ada dua warnanya kalau di aura, ada pink, ada hijau. Pink, hijau. Jadi itu erat sekali hubungannya. Setelah orang itu dilihat ya warna auranya, oh ini pinknya terang, berarti udah bagus ya. Ini pink apa hijaunya jangan dibocorin dulu Bunda, gitu. karena itu ada di pertanyaan selanjutnya. Baiklah. Kita akan bahas dulu nih. Ada pertanyaannya lagi dulu nih Bunda. Pasti teman Aura juga pengen tahu apa sih keterkaitan antara aura dengan kepribadian. Erat sekali karena aura adalah kepribadian. Ya, kepribadian itu apa? Kepribadian adalah apa ya? Pola tingkah laku manusia sehari-hari ya. Seperti definisi yang kami siapkan di sini adalah kepribadian itu adalah personality ya. Yaitu gambaran keseluruhan dari sifat-sifat secara lahiriah seseorang. Itu ininya. Jadi memang nanti ada warna seperti saya sebutkan tadi ya, warna pink itu maknanya perilaku manusia yang cinta kasih. Salah satu contohnya ya. Salah satu cinta. Sebelum membahas warna-warna aura, teman Aura juga pasti pengen tahu nih, kalau tentang kepribadian, apakah warna aura itu misalkan hari ini bisa warnanya warna merah misalkan, besok berubah menjadi warna, apakah bisa berubah-ubah atau memang sudah kalau orang ini kepribadian seperti ini berarti hanya itu warna warna auranya? Gimana tuh Bunda? Manusia itu punya semua warna, 7 warna aura di setiap titik kelenjarnya ya. Tapi aura itu sebenarnya nggak bisa sekaligus hijau terus gitu, tidak. Jadi seminggu kemudian dengan keadaan emosinya berubah warna auranya ya. Umpama dia sedang galau, sedang sedih, warna auranya itu yang di cakra jantung itu ini berubah menjadi gelap. Ya, gelap. Warna pink gelap gitu ya. Kalau hijau gelap. Tuh, warna aura berarti bisa berubah-ubah. Kalau hari ini kita bahagia, warnanya bisa berubah ya. Otomatis. Ya. Kalau sedih pun juga bisa berubah juga warnanya ya. Oke. Nah, sekarang baru boleh dijelasin nih Bun, ada berapa warna tadi tuh? Ya, warna aura secara globalnya itu ada 7 warna pelangi. Ada 7 ya. Warna pelangi mulai dari sini umpamanya yang putih, di sini di antara 2 alis ya, itu warnanya ungu untuk sensitivitas orang ya. Sensitivitas. Ini tenggorokan sini warnanya biru. Sudah berapa banyak? 3 ya. Putih,
ungu, biru. Sudah 3. Di sini jantung kita ada 2, cuman di cakra jantung yang double warnanya pink dan hijau. Pink ya, hijau. Terus di pusar kita, karena di situ juga ada ya, warnanya kuning ya, warna kuning. Nanti di tempat kalau manusia itu secara medis kan ada, oh ini reproduksi, ini kelenjar, itu warnanya oranye. Ya. Di tulang ekor, dari tulang belakang manusia paling ekor kan tulang ekor ya, itu merah warnanya. Seperti itu, dan punya mana perilaku sendiri-sendiri, kepribadian manusia sendiri-sendiri. Manusia itu ya, seperti itu. Itulah yang perlu dikupas di dalam Al-Quran. Kenapa tubuhmu, di dalam tubuhmu ada rahasia, mengapa tidak dipelajari? Sesuai dengan judul kita di hari ini, apa Bu? Ya, Menyibak rahasia aura cerah di balik metabolisme tubuh. tuh. Jadi Benar, kan? hubungannya dengan apa? Nanti di erat hubungannya dengan pola makan manusia. Kembali ke aura nih. Pola makan manusia semua itu berkaitan. Iya. Jadi kalau kita makan makanan pun juga bisa Iya, berubah. iya. Warna aura kita juga bisa berubah. Makanya kami ya, Nimas Ayu Body and Soul Treatment itu mengadakan melayani konsultasi aura, memakai terapi biar warna auranya bagus, otomatis dia nggak umpamanya yang cepet marah jadi tidak ya. Jadi kontrol dirinya ada seperti itu. Warna aura itu bisa berkaitan dengan warna kesukaan kita nggak boleh misalkan? Iya, itu pertanyaan bagus sekali. Karena apa? Saya pribadi ya, ketika datang tamu sedang galau, langsung saya siapkan 7 warna berupa, kalau saya warnanya itu berupa tasbih, batu-batuan. Kan batu itu juga mengandung obat di dalam batu, karena itu ciptaan Allah kan, ada batu warna apa. Itu nanti saya suruh coba tanpa sadar, coba ayo ibu minta warna apa. Kesukaan saya Bunda, iya apa? Coba sini berikan. Nah nanti di situ saya mulai kupas. Oh sedang begini, sedang seperti ini, sedang kadarnya begini, emosinya, ya, kepribadiannya. Otomatis walaupun tidak secara ini berubah ya, perilakunya langsung dia akan tersugesti di sini. Oh tadi katanya seperti ini, berarti aku harus begini. Itu termasuk di alam bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita. Dan yang bergerak bukan kita lagi, kita kepengen, oh, aku pengen pencitraan seperti oh mau baik sama orang, tidak. Nanti alam bawah sadar kita itu yang merintah sudah, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Jadi makanya saya juga ada hipnoterapi. Gitu. Jadi bukan hanya ISQ Aura, tapi juga udah certified hipnoterapi. Nah ini nanti berkaitan satu sama lain Iya, nanti ya Bu ya. untuk penyembuhan, Penyembuhan, ya. untuk menjadi baik, manusia dari kurang baik menjadi baik. Karena sugesti yang tadi Bunda bilang Nah, itu pada akhirnya membantu merubah soul kita ya, Iya. jiwa kita untuk lebih baik lagi ya, Bu. merubah ya. Terus ada secara rohani seperti itu, kita ajak ngobrol, kita bisa orang itu meditasi, nanti ada semua geraknya, bagaimana meditasinya, bagaimana olahraganya, ada semua. Makanannya juga sedang Diatur pola ya, makannya apa, sedang gitu apa ya, hari ini, sedang apa 1 minggu makan apa seperti itu. Berarti apa yang kita makan pun juga akan berpengaruh terhadap aura kita ya, Bu Iya, ya. seperti Al-Quran juga menyebutkan bermacam-macam ciptaan Allah, warna-warna. Ternyata ada kebutuhan di dalam tubuh ini akan warna itu. Dan menjadi apa? Yang menjadi umpama contoh ya, orang kalau terlalu banyak makan makanan khususnya yang panas-panas, gasnya banyak, itu terpengaruh ke kepribadian kita. Akhirnya apa? Suka marah, suka tersinggung seperti itu. Bunda aku potong nih. Penasaran pasti juga teman aura di rumah juga penasaran. Bunda sebagai
seorang konsultan, Bunda bisa menilai orang lain, bisa mengobati orang Iya. lain gitu. Tapi Bunda pernah nggak upaya untuk diri sendiri gitu Iya, Bunda? iya. Misalkan Bunda sedang sedih gitu atau sedang merasa kecewa atau Iya. mungkin apa bagaimana gitu Bunda, gimana cara untuk healing ke diri sendiri gitu Bunda? Nomor satu, pola makan saya atur ya. Karena saya sedang low, saya harus makan makanan yang kuning, kuningnya terlalu gelap. Berasa saya kurang pinter ya saya. Minggu ini kok kurang kreatif ya. Seperti itu, tak tambah yang kuning makanannya. Terus yang penting secara rohaninya ya, kita meditasi. Ada meditasinya. Nanti Bunda kapan-kapan ajarin ya Bun. Di video kita yang berikutnya nanti kita akan jelaskan semuanya. Nanti Bunda akan kasih tahu gimana caranya meditasi ya Bun ya. Prananya, olahraganya ya Bun ya. Jadi prananya ada, zikirnya juga ada secara agama Islam ya. Zikirnya baca apa? Duduknya juga harus tegak. Tidak boleh. Orang zikir kebanyakan yang Bunda lihat ya saya pernah diundang ke istana menjadi anggota pengajian apa ya waktu zamannya Pak SBY itu ya. Kita datang terakhir, Bunda ada satu pandangan yang tidak enak gitu ya. Mereka semua sedang mendengarkan ceramah, sedang berzikir tapi duduknya begini. oh itu pengaruh ya Bun? Iya, tidak boleh, harus tegak berzikir. Apa Bun kaitannya? Kaitannya karena di tulang ekor itu kan warna merah. Itu ada badan kita itu mengandung elektromagnetik. Ya, definisinya kan ada ya medan elektromagnetik kan gitu ya seperti itu. Jadi seperti lampu seri yang warna hijau kuning biru itu dari mulai tulang ekor tuh naik ke otak, ke kepala. Kalau kita kalau kita ini ya dari sini langsung ke sini. Yang warna merah tadi kan motivasi artinya. Begitu masuk ke kepala itu kan warna putih. Nanti membaur di sana. Menjadi ada pola perananya ya. Nanti menjadi seperti bunga merah dan putih yang bersih. Nah, kalau sudah seperti itu perilaku manusianya juga akan seperti itu. Bersih artinya dia khusyuk ya. Terus merahnya motivasinya timbul. Motivasi yang penting ya. Motivasi manusia bisa memotivasi dirinya sendiri dan orang lain seperti itu. Tujuan manusia hidup kan saling transfer energi saja seperti itu. Masya Allah Bunda, kita jadi penasaran sebenarnya Bunda pernah sedih nggak sih gitu kan kalau karena semuanya yang udah dijabarin tadi Bunda bisa mengobati semuanya gitu. Iya. Pernah nggak sih Supaya gitu? ya Maksudnya iya. kita teman-teman Aura di rumah juga pengen tahu nih pasti gimana caranya kalau teman-teman Aura yang mau berkonsultasi sama Bunda itu pengobatannya atau terapinya itu seperti apa sih Bunda? Ya. Karena memang sudah manusia kan ada intinya kalau Bunda membuat skema ya di dalam upaya pengobatan secara rohani dan jasmani. Jadi Bunda sebagai manusia ya sedih ya susah ya galau ya marah ada. Tapi ketika kita merasakan sudah belajar bagaimana menanggulangi kemarahan emosi, kita mengolah emosi ya. Jadi kita ada waktu makan apa ya ini kambing mungkin saya terlalu banyak ya. Jadi, terus kita ya olah karena dulu berdoa, sholat ya. Jadi teman-teman yang misalkan mau terapi sama Bunda Bisa untuk ESG itu kami konsultasi ESG. ESG itu emosional, spiritual, vision. Jadi tahapannya apa aja tuh Bunda biasanya kalau Konsultasi ke Bunda konsultasi dulu ya. Jadi cerita dulu ke Bunda apa yang dirasakan. Kalau kesahnya ya Bunda seperti apa ya? Saya Bunda bisa membaca warna ini egois. Egois itu bagus, tapi ego itu bagus, tapi egois yang tidak bagus. Ya. Jangan pakai isnya berarti ya. Ya. Cuman egonya aja berarti. Ada sifat yang di cakra apa
itu kelenjar reproduksi itu kan warnanya oranye ya. Oranye itu ada dua sifat, ada empati dan ambisi. Tapi yang enggak plus itu tadi ambisius yang enggak boleh. Kalau manusia ambisi harus punya ambisi. Tapi kalau sudah terlalu ego, jadi intinya ambisinya tuh, makanya harus banyak kita bimbing mereka bagaimana tamu saya ini bisa empati, bisa merasakan kesulitan orang, kesedihan orang. Jadi dia akhirnya di dalam Al-Quran dia langsung hati kita itu kan disuruhnya amal, sedekah ya, menolak bala. Akhirnya empati, ya Allah kasihan, aku punya uang cuma 10.000, akhirnya empatinya keluar, ya ngambillah 2.000 apa dikasih, itu gambaran. Jadi memancing untuk menjadi Seperti yang tadi Bunda bilang bahwa pentingnya untuk diri kita juga adalah untuk memotivasi untuk orang lain ya Bunda ya. Aduh luar biasa sekali. Aduh ini sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain, tapi sebelum kita hampir di akhir-akhir nih Bun, pengen tanya deh Bunda, kalau misalkan tadi kan Bunda bilang kalau mau melihat aura sebetulnya ada tuh alatnya, ya kan ya Bunda ya. Nah Bunda sendiri kan nggak pakai alat nih, langsung bisa melihat, diberikan kelebihan untuk bisa melihat aura secara langsung ya. Susah nggak sih Bun melihatnya langsung itu tanpa alat gitu? Syaratnya kan kita harus banyak zikir ya, banyak meditasi. Kalau di Islam namanya istighraq. Kalau di agama lain kayak Hindu gitu tuh meditasi, prana, olah semuanya. Jadi karena seringnya seperti itu semua bisa melatih teman-teman apa aura bisa melatih diri seperti itu. Aura bisa sendiri ya Bun ya? Bisa, harus pola makanya makannya. teman-teman Aura harus terus lagi nonton di channel kita karena semuanya bakal kita bahas tentang aura. Mungkin ya. penonton mungkin menjadi salah satu apa ya, istilahnya ya, menjadi tamu saya yang pernah bagaimana dia saya bimbing sampai menjadi baik ya. Itu kesaksian nanti kapan-kapan. Iya benar. Jadi semuanya akan kita kupas tuntas berarti ya Bun ya. Mereka yang dari masalah ruwet bulat istilahnya kayak benang kusut, akhirnya dia belajar, dia apa ya, menekuni apa sih kalau seperti orang tua itu aturan-aturannya ditepati, makan tidak boleh, puasa juga harus ya, puasanya ada komaria. Kalau orang Islam kalau ingin auranya bagus bisa melihat, jadi syarat mutlak untuk bisa melihat aura orang itu lucu, harus nempel di tembok yang berwarna putih. Oh gitu ya. Oh jadi nempel di tembok, nanti kelihatan biasnya itu. Ya kan kita ini punya tubuh bioplasmik yang tubuh tidak kelihatan. Jadi manusia itu punya kelebihan itu. Jadi semakin orang itu banyak doa, semakin lebar energi spiritual, bisa membantu dari jarak jauh, bisa jarak dekat begini, lama-lama tambah zikir, bisa dia transfer energi ke yang di Amerika atau di Berarti Bunda boleh tahu nggak kalau lagi pandemi kayak gini treatment yang dilakukan itu apa Bun? Caranya karena negara sudah bikin peraturan tidak boleh tidak harus ikutin ya, ada jarak, kerumunan apa, jadi kami tidak habis akal ya, kita adakan konsultasi secara online ya. Bisa ya Bun ya? Bisa secara jarak jauh, dia pakai video call yang umpama. Salah satunya belum saya sebutkan untuk menyegarkan aura, warna aura itu biar segar, itu salah satunya dengan air. Ya, di Al-Quran disebutkan diciptakan air, segala sesuatu itu menjadi hidup. Ya, menjadi hidup. Ya, pohon yang layu disiram air hidup. Sayuran dari pasar dicuci dengan air hidup. Ya, kita juga diguyur seperti ceritanya Nabi Ayub. Ya, hentakkan kaki, minum dan mandilah dengan air itu. Ini menjadi bagus kembali. Air berarti ya. Air ya. Jadi kita nggak boleh kurang minum ya Bun ya. Kurang minum
itu harus dengan doa, mau agama apa saja pasti ada seperti itu. Makanya air itu memang luar biasa, Tuhan menciptakan air itu ternyata buat siapa? Ya manusia sebenarnya, ya binatang, alam apa, alam semesta dan isinya ya, isinya. Bunda, teman Aura pengen tahu nih, Bunda usianya berapa sih sekarang? Masih awet muda soalnya sampai sekarang. Berapa sih Bunda usianya, Bunda? Baru Agustus kemarin 17 ya Bunda ya? Ditambah berapa Bunda? 17 kan 52. Wah, 17 sama 52. Masih muda berarti teman Aura. Sama teman-teman Aura nih pasti ada yang pengen tanya nih. Ini tadi tangan Bunda nih kuning-kuning nih. Wah, ini bukan Nah, rahasia ya. ini harus dibuka rahasia juga nih. Kenapa tangan Bunda bisa kuning? Nah, Ini sebenarnya saya kalau berteman dengan yang membuat saya kuning itu harusnya kan ada kaos tangan. nah, Ya maklum sudah usia begitu ketika membuat jamu. nah, Tuh, itu jamu dia. itu juga mencerahkan aura karena warnanya aura oranye itu ada di situ. Ada di situ di dalam rimpang ya. Rimpang itu banyak mengandung untuk membantu mencerahkan aura. Jadi Jadi Mas Ayu juga ada Jadi jamu. Mas Ayu punya Nah, pengen tahu nih produk, Bunda nih ya. semuanya. Punya produk namanya jamu gendong lorosai. Yang bikin Bunda langsung sendiri. Iya, Ini adalah buktinya tuh. Kasih tahu Bunda. Tangan kuningnya adalah buktinya bahwa ini adalah buatan langsung dari Ada. masternya berarti ya Bunda ya. jamu gendong lorosai. Orang yang sakit jadi jadi sembuh. Dari semua. Lorosai, ada madu lorosai. Ya. Nanti kapan-kapan Bunda kasih lihat ke kita ya Bun, Iya. produknya ya Bun. Ya, ada. Ah, G. itu mungkin jadi salah satu treatment pengobatan juga ya Bun untuk iya. aura ya Bun ya. Bisa dicatat, itu bisa dilihat di IG, IG-nya jamu lorosai. Jamu Lorosai, tolong di-pin nanti ada di bawah ini, jadi bisa langsung ngeklik ke Instagramnya kalau untuk mau tahu lebih jelasnya tentang jamu Lorosai, karena nggak cuma jamu aja ya Bun. Iya, ada Saya udah jus. sempet stalkerin IG-nya Lorosai. Itu isinya bukan cuma jamu tapi juga ada produk-produk lainnya ya Ya, Bun. ada jamu, ada jus, ada makanan, apa saja yang umpama pesan Bu, saya tadi disarankan untuk minum yang hijau-hijau ya. Sudah resepnya mana? Kata mereka itu jus, umpamanya melon. Oh. Nanti kapan-kapan Bunda juga akan praktek langsung nih. Kita akan kasih lihat beberapa makanan yang berpengaruh baik untuk aura ya Bun ya. Jadi benar. Jadi chef ya Bun ya, bener ya Bun. Jadi biar teman aura di rumah juga tahu kira-kira makanan yang baik untuk aura kita tuh apa aja sih. Dan gitu ya, Bun. bahannya kami mau keluarkan kan tamu saya kemarin itu ada yang ibu membuat resep di status katanya. Terus disebutkan di situ harus minum rempah yang namanya bunga lawang. Nah, Terus tanya si Pana begini, Ibu itu apa? Bunga lawang itu seperti apa? Tanya. Ya, inspirasi keluar. Ini Mas Ayu akan ada rimpang lorosai sama herba lorosai. Tinggal pesan saja. tungguin. Karena kita nanti akan nge-share semua produk yang ada juga di Mas Ayu ya, tapi nama produknya Lorosai ya, Bunda Lorosai. ya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bunda. Masih 2 pertanyaan terakhir masih. Saya pikir sudah terakhir. Oh enggak, masih ada pertanyaannya lagi Bunda. Karena teman-teman aura di rumah juga penasaran nih. Bunda kan udah jelasin segitu detailnya tentang aura, itu masih belum semuanya malah ya Bunda. Berarti project pertama Bunda itu adalah justru melihat di anak-anak Bunda sendiri ya? Iya. Benar ya Bunda? Ada berapa sih Bunda putra-putrinya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya Bunda. Jadi Jadi enak ya? mantunya 4. Jadi konsultasinya enak ya Bun, kalau ada apa-apa langsung, nah belajarnya berarti dari masalah yang dihadapi oleh anak-anak ya Bun. Seperti itu nanti kita buat apa ya, semacam satu grup anak-anak itu, kalau memang mereka ada masalah, tidak ada masalah pun nggak mungkin saya
Kenapa makanya teman Aura harus saya tanya umur mudanya berapa? Karena masih awet muda, ternyata rahasianya adalah karena jamu juga. Terus masih bisa mengobati segitu banyaknya pasiennya Bunda sampai sejauh ini. Satu pertanyaan terakhir nih Bunda, apa masalah atau kasus atau problema apa yang paling menurut Bunda paling menarik dan paling Banyak. membekas, paling ya deh Bunda, berarti satu nih kalau Iya, paling ya Bun, iya. yang pernah Bunda hadapi dari sejak pertama kali Bunda membuka konsultasi Aura? Kalau Aura namanya ada cakra ya, cakra yang saya sebutkan tadi olah emosi. Jadi yang banyak itu maaf ya. Kasus masalah apa gitu misalnya? Cinta kasih. Cinta kasih. Berarti itu dia teman Aura, perlu belajar Aura karena kita hidup dengan cinta kasih ya Bunda. Iya. Cinta kasih kepada anak, cinta kasih kepada suami, cinta kasih yang banyak kepada calon suami, calon istri. Bagaimana nih lagi berantem nih? Bagaimana baik? Tapi pasti semua pasien-pasien Bunda ini sekarang udah pada nonton Bunda sekarang. Pasti ngeliat, alhamdulillah karena bertemu dengan Bunda, mereka jadinya Iya, jadi boleh kembali mereka ya? punya jadinya mereka pegangan. Oh, kata ibu aku kalau sedang apa istilahnya anak sekarang galau segala ya. Itu aku harus minum ini kata Bunda. Aku harus makan ini, aku harus zikir ini, aku harus olahraganya ini. Saya sebutkan ke mereka ketika dia kumat dia istilahnya namanya ya, nggak bisa penting, nggak bisa ngatasin. Kamu mungkin tidak olahraga, kamu mungkin tidak zikir, introspeksi di beberapa kejadian. kamu mungkin tidak grounding secara Grounding. aura. Grounding. Oh gitu grounding ya Bunda. Jadi membuang aura-aura kotor dalam diri hanya minum zikir. Itu cara salah satu dibocorin dulu, belum dibahas secara Aduh, nggak berasa ini Bunda, ya ampun. Tapi sebelum kita udahan, Bunda boleh dong kasih pesan-pesan terakhir. Ada pesan-pesan terakhir buat teman Aura di rumah? Oh gitu. Apa ya? Yang paling penting ya, sebagai manusia, makhluk sosial, kita berkomunikasi terus dengan manusia, baik dewasa, anak-anak, remaja. Kita harus saling menghargai ya dengan mereka itu. Bagaimana caranya? Oh ini anak, mama dengan anak kecil itu kan tetap harus membimbing ya, membimbing. Oh anak saya lagi seperti ini, harus kita harus keluar bagaimana caranya emosi kita, karena yang diolah kan emosi itu seperti itu. Topiknya Aura itu adalah di sini ya, karena jantung. Anakku seperti ini, seperti itu. Lebih ke introspeksi diri kita, Ya. karena kita adalah makhluk sosial, Ya. jadi kita juga Jadi gimana pergunakan pengolahan emosi dengan baik. Nanti kalau sudah, oh iya, pikiran bawah sadar itu setelah ngobrol dengan Bunda, masuk kan mereka itu ke alam bawah sadar pikiran. Ketika dia juga marah, ketika dia juga bermasalah, ketika dia auranya agak keruh ya, karena ada nanti bab keberapa ada namanya virus aura. Wah, ini baru ke tema yang pertama. Jadi masih ada lagi selanjutnya, masih ada banyak lagi. Iya. Bunda terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama, hari ini. sama-sama. Karena kita udah dapat informasi yang sangat jelas, kita udah dapat materi yang sangat bagus sekali. Padahal kita cuma baru dapat satu di bagian awal. Apa itu aura? Tapi kita udah coba kupas sedalam itu ya Bunda ya. Sebagai globalnya saja, tapi pemulainya nanti ya kita ketemu lagi. Oke, teman Aura, terima kasih yang sudah menonton channel kita di hari ini. Boleh diulang Bun, materi kita apa menyibak apa Bunda? Menyibak rahasia aura cerah di balik metabolisme tubuh. Sampai berjumpa di part yang kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kalimat, karena kita hanya manusia biasa ya Bun. Terima kasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tungguin lagi untuk di part berikutnya yang bakal lebih seru lagi, dan kita akan ada sesi
Q&A juga. Jadi buat teman-teman yang masih tetap nonton kita, boleh kirim pertanyaannya, boleh di komen di bagian di YouTube kita. Nanti kita akan coba jawab ya Bunda ya. Oke. Terus untuk konsultasi ke Bunda, nanti juga kita akan share linknya. Jadi untuk yang ingin konsultasi, nanti bisa langsung menghubungi nomor yang ada di komen ya Bunda. Ya, komen di Instagram. Oke. Terima kasih teman Aura. Untuk hari ini kita sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.